anak-anak ibu yang ibu sayangi. Hari ini materi yang akan kita pelajari itu adalah cerpen. Ada yang tahu tidak apa itu cerpen? Jadi, cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen ini adalah salah satu jenis karya sastra yang mana bentuknya itu prosa fiksi. Dan juga isi dari cerpen ini bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi dari penulisnya saja. Selanjutnya itu ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen ini ada 6 ya anak-anak. Yaitu yang pertama ceritanya fiktif. Apa sih maksud dari cerita fiktif? Nah, cerpen ini merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Selanjutnya, jumlah katanya hanya sedikit. Kenapa? Ya, karena cerpen pada umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu kata saja atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen ini biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya itu keterbatasan tokoh atau karakter. Nah, mengapa begitu? Karena panjangnya yang terbatas, cerpen ini tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya cerpen ini terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter pendukungnya saja. Selanjutnya itu ada plotnya yang singkat. Nah, cerpen ini memiliki plot yang singkat saja dan hanya fokus pada satu aspek cerita. Nah, hal inilah yang mana akan membuat cerpen itu begitu disukai karena alur ceritanya yang ringkas, jelas, dan juga enggak berbelit-belit. Selanjutnya itu gaya bahasa yang padat. Nah, cerpen itu juga ditulis dengan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat yang efektif. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Selanjutnya yang terakhir itu cerpen memiliki kesan yang mendalam. Meskipun singkat, cerpen kita ini seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada para pembacanya. Mengapa begitu? Ya karena alasannya, cerpen ini memiliki gaya penulisan yang kuat dan juga karakternya yang menarik. Terus, tidak banyak konflik. Terus, tahukah anak-anak apa saja sih struktur cerpen itu? Yaitu ada abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ibu, apa sih abstrak? Jadi, abstrak itu adalah bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Biasanya, abstrak ini berada pada bagian paling awal cerpen itu. Selanjutnya itu orientasi. Nah, orientasi di cerpen ini berisi penentuan peristiwa yang mana akan menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dan cerita. Di bagian ini, kita juga akan menemukan pengenalan tokoh, menata adegan dan juga hubungan antar tokoh. Selanjutnya itu ada rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini kisah akan terus berlanjut melalui serangkaian peristiwa atau peristiwa lainnya yang tidak terduga. Selanjutnya itu ada komplikasi. Nah, setelah melalui rangkaian peristiwa ini, maka cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah. Pertentangan mulai terjadi ataupun kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar dan juga karakter. Selanjutnya itu ada resolusi. Nah, pada bagian ini maka akan menceritakan solusi dari masalah-masalah atau tantangan yang telah dihadapi oleh tokohnya tadi. Nah, kita juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang akan mengakhiri cerita. Dan yang terakhir itu ada koda. Koda ini adalah komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut sebagai simpulan dari cerpen itu. Oke, anak-anak sudah paham? Selanjutnya itu ada unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen ini adalah unsur-unsur pembangun dari cerpen tersebut. Dan sebuah cerpen tidak akan jadi tanpa unsur-unsur ini. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini itu unsur yang membangun cerita di dalam cerpen itu. Yaitu terdapat 7 unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Yang kedua ada tokohnya, tokoh dan juga penokohan. Yang ketiga ada latar. Keempat ada alur. Kelima ada sudut pandang. Keenam ada amanat. Dan ketujuh ada gaya bahasa. Unsur intrinsik ini tidak akan pernah lepas dari cerpen ya
anak didik sekalian, selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membentuk cerita dari luar. Ada 3 unsur intrinsik dari cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ibu harap anak-anak semua dapat memahami apa saja sih unsur pembangun cerpen ini, dan kalian akan mendapat tugas yaitu jeng jeng jeng. Selamat melaksanakan tugasnya.